Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ini hari ke-16 ya. Mari kita meneruskan kajian tadabbur Al-Quran surah Al-Baqarah. Kita akan meneruskan pembahasan bagaimana agar cara beragama kita berbeda dengan Bani Israel. Dua karakter yang menonjol. Pertama, Bani Israel beragama dengan hawa nafsu, kepengene dewek. Kalau tidak sesuai dengan kesenangan, bahkan nabinya pun dibunuh. Kitab yang Allah turunkan juga ditolak, ajaran-ajarannya ditolak. Itu karakter pertama. Karakter dua yang kemarin kita bahas, yaitu beragama menurut kebiasaan lama. Kama aba an, kaya wong bengen primen melakukan. Di kita keluarga kita nyebut Islam turunan. Wong-wong tuh kita nih Islam ya. Itu sama kama abaan. Tidak ada masalah bahwa kita mewarisi kebaikan lama. Yang menjadi masalah taklid. Nah, taklid itu menolak studi kritis. Nah, jadi alih-alih menolak taklid, tetapi sekaligus memerintahkan kita setiap saat mengevaluasi amal. Sebagaimana Ibrahim khawatir amalnya tidak makbul, mengevaluasi. Apa yang dievaluasi? Amal kita ini makbul tidak? Masa sih nggak makbul dari orang tua kita? Itu kan selalu masalah. Bani Israel itu karakternya seperti itu. Maka pelajaran-pelajaran dalam surat Al-Baqarah ini mulai kita masuk masalah-masalah fikih, masalah-masalah hukum ya. Itu adalah bagian dari diantara cara Allah memperkenalkan ini loh yang dari Allah, ini loh yang dari Nabi. Kebiasaan kamu sesuai nggak dengan ini? Nah, itu kan maka kemarin diperkenalkan mana yang halal. Caranya apa? Allah memperkenalkan mana yang haram. Ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan lama itu banyak, seperti menyangkut lamun wong mati primen, lamun wong mati ini primen, membengin memekenen. Sekarang bukan masalah itu. Ini aku perkenalkan bagaimana kisos. Ini aku perkenalkan bagaimana cara wasiat. Tuh ya. Tapi ini diantara doang. Nah, Allah mengingatkan dulu lagi supaya ingat kebiasaan Bani Israel, yaitu soal kiblat itu. Kok beragama begitu? Dikit-dikit diganti, dikit-dikit dirubah. Dulu ikutan puasa dengan kita, sekarang enggak. Dulu sholat kiblatnya dengan kita, sekarang enggak. Dulu begini, dulu boleh dimakan yang halal, yang itu sekarang diharamkan. Kok nggak kayak bengen-bengen sih?
Makanya kalau kiblat ke Baitul Maqdis nggak kalah orang Islamnya lagi. Wisuruh mencari pentingnya Baitullah. Semua kemudian saling klaim, yang penting Baitullah, sana yang penting Baitul Maqdis, sini yang penting barat, sana yang penting timur. Maka dikatakan oleh Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Yang ngaku yang penting barat orang Islam, yang ngaku yang penting timur Bani Israel, Ahlul Kitab, nggak ada benarnya semua. Nggak ada benarnya. Karena albir itu bukan begitu. Albir alif, lam, ba, ro ya. Alif, lam, ba, ro. Wih, mal. Alif, lam, ba, ro ya. Kalau saya buat al birru artinya baik. Kalau saya buat menjadi al baru, ayo daratan. Sehingga albir adalah nama generatif untuk seluruh jenis kebaikan. Seluas apa? Seluas daratan. Tahu luasnya daratan, gua itu udah bisa diukur. Ya. Columbus mencoba mengelilingi dunia, wah itu muter-muter baik. Jadi daratan itu tak terbatas luasnya. Jadi albir adalah nama umum untuk seluruh jenis kebaikan. Nama umum, apa baik, sim baik, baik menurut Allah, baik menurut manusia, itu albir. Laisal birro, jangan disebut kebaikan itu bukanlah antualu dengan cara sibuk bicara menghadapkan, ya, qibalal masyriq, wujuhakum, wajah-wajah kalian, qibalal masyriqi, apakah ke arah timur, wal maghribi, ataukah ke arah barat. Jadi ini akibat tingginya eskalasi konflik antara sahabat dan Bani Israel. Satu sisi kita bersyukur dalam waktu yang diperlukan sahabat akhirnya menguat bahwa memang pemindahan kiblat ini wajib diikuti dengan saminah wa ta'na. Di sisi lain Bani Israel juga menguat rasa dengkinya, menguat rasa hasadnya. Nah, ini yang kemudian dalam praktek kadang-kadang di pasar adu mulutku, blon agama jadi pindah-pindah, rubah-rubah. Kudu ini Baitul Maqdis, soro-wero pokoknya simpen tining barat, ribut cekcok. Ya. Sampai sekarang kelompok kiri, kelompok kanan tuh saling serang menyerang. Walakinnal birra, nah Allah sekarang mulai mendeskripsikan al-birra, apapun yang namanya kebaikan. Nah, kalau kita terjemahkan gitu kan, al-birra, apapun yang namanya kebaikan. Sekarang kita berhenti. Kalau saya rubah kalimatnya, sholat adalah amalan yang dimulai, misalkan ya,
Salat adalah amalan yang dimulai dari takbir hingga salam. Itu modelnya begitu kan. Unik, Allah tidak melakukan cara seperti itu. Itu namanya konsep ya. Mestinya kan walakinnal birra, akan tetapi al birra, kebaikan adalah bla 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 konsep. Ternyata tidak begitu cara Allah menjelaskan. Langsung pada prakteknya, tidak pada konsep. Bagaimana? Yaitu membatasi orang itu seperti apa, barulah disebut baik dan berkelakuan baik. Sehingga caranya uniknya walakinnal birra, akan tetapi yang namanya kebaikan adalah man, siapapun. Kan mestinya bukan man, yaitu amalan atau apa gitu kan. Man, orang amana billah, nah dan seterusnya. Setelah man ini ada di 3 kelompok, disebutnya itu kelompok kompetensi. Pertama, kompetensi tauhid. Yang kedua, kompetensi fikih atau syariah lah. Yang ketiga, kompetensi akhlak. Orang yang memiliki 3 kompetensi itu, tauhid, syariah, akhlak, itulah yang disebut dengan orang yang memiliki albir dan memiliki kelakuan baik ya. Siapakah mereka? Nah, ini kompetensi pertama, tauhid, yaitu orang yang amana billahi, beriman kepada Allah, percaya bukan karena pernah melihat Allah. Orang Yahudi pernah songong, saya percaya kalau sudah melihat Allah itu kayak apa. Kalau sudah melihat namanya bukan iman dong. Iman itu percaya kendati pun tanpa melihat. Kita pernah menggunakan contoh, ada orang kepergok, singa lari, wajar melihat singa, ketakutan. Di tengah jalan ketemu temannya, ikut lari juga setelah dikabarkan ada singa, tapi belum lihat. Nah, orang yang beriman tuh yang temannya itu tidak sempat melihat, tapi percaya. Ya, percaya. Nah, itu percaya tanpa melihat. Juga percaya tanpa minta bukti. Yahudi Bani Israel pernah melakukan kegiatan nekat kepada Nabi Musa misal. Coba minta bukti, minta sawi, minta macam-macam lah. Ya, ingin membuktikan kemampuan Allah. Ya. Nah, berarti Bani Israel ingin mengesahkan, oh ini sah, ini Allah, saya tanda tangani. Allah itu ghaniyun, independen. Ada dan tidak adanya, mampu dan tidak mampunya, naudzubillah min dzalik, tidak dipengaruhi oleh masalah kita. Ghaniyun, kita percaya, kita tidak percaya, Allah tetap independen. Itu ghaniyun sebenarnya. Kalau orang sudah mampu beriman, ya, maka beriman kepada Allah, maka beres urusan-urusan lainnya. Sebab kegagalan pertama Bani Israel adalah tidak beriman kepada Allah. Ya. Dia beriman menurut cara pandang dia. Beriman setelah bisa melihat Allah, beriman setelah Allah membuktikan kemampuannya. Berarti Allah harus lulus uji.
Wal yaumil akhir, juga percaya kepada hari akhir. Nah, ini yang paling menonjol dari Bani Israel. Lebih percaya kepada hal dunia. Hal yang terakhir tidak, tapi masuk dalam klaim-klaim kami adalah ahli surga. Cuma sebentar kami masuk neraka ya. Nah, hari akhirat itu penting. Karena dunia tidak mampu menyelesaikan seluruh hal. Anu wong wersalah tapi sugih. Adil enggak tuh? Enggak adil kan? Nanti keadilannya akan ditegakkan di akhirat. Maka butuh akhirat. Anu wong nakal ning lakine ora dipegat-pegat. Anu rabi nakal ning lakine ora dipegat-pegat. Ora adil. Nanti akan ditegakkan keadilannya di akhirat. Ya. Jadi butuh, bahkan banyak yang korupsi tidak sakit-sakit lagi, sehat baik. Sementara sing ahli ibadah gulu segala, kanker payudara di kemo segala acak-acakan. Sehingga kadang-kadang mikir, apa ya manfaatnya salat ya? Dia gegeringan baik pun. Sementara sing mangan korupsi sehat baik. Udah adil ahmad. Maka kita butuh akhirat. Di akhirat itu keadilan akan ditegakkan. Belum lagi sing bid'ah ngaku benar, sing yang sesuai ittiba kepada Rasulullah disalahkan. Bingung kan? Ini dunia terbalik tak? Kita butuh akhirat. Nanti Allah akan menjadi hakim siapa yang paling benar. Jadi kita itu butuh akhirat. Dan yang pasti kita beramal. Lah ganjaran ini kapan dibayar dalam akhirat? Jadi lebih dari sekedar iman, kita juga membutuhkan akhirat. Ya. Kita alhamdulillah kita percaya dan kita membutuhkan akhirat. Wal malaikati, dan mengimani adanya petugas Allah. Ya. Harus percaya Allah memiliki petugasnya bernama malaikat. Wal kitabi, harus percaya Allah juga menurunkan kitabnya. Wan nabiyina, dan harus percaya Allah juga mengutus para nabi dan rasulnya. Itulah disebut dengan kompetensi tauhid. Kekacauan Bani Israel banyak percaya kepada Allah, tetapi minta Allah menolak nabi yang lain aja, menolak kitab yang lain aja. Nggak mau Al-Quran, pengennya Taurat. Lah sing jadi Allah siapa di kono? Ya, jadi banyak yang dipersoalkan, bahkan malaikat juga dipersoalkan. Saya terima sebagian malaikat, tidak terima sebagian malaikat yang lain, terutama malaikat Jibril. Gara-gara Jibril akhirnya ada nabi terakhir namanya Muhammad. Gara-gara malaikat Jibril nih ada kitab terakhir namanya, idola mereka adalah malaikat Mikail. Nah itu namanya bukan beriman. Itu kompetensi pertama. Harus rapih semuanya. Sekarang di luar kekacauan cara beragama Bani Israel, bagaimana cara kita mengaktualisasikan kompetensi tauhid? Beramallah dengan percaya Allah yang memerintahkan amal kita itu. Jadi jangan beramal kalau tidak diperintahkan Allah. Beramallah karena kita membaca apa yang diperintahkan Allah. Di mana itu? Di kitab. Jangan beramal karena wong tua kita ini pengen mekonon. Tuh, namanya tekstual ya.
Nah, ini persoalannya Bani Israel kan simbengen gemekonon. Nah, kita kan rubah. Oh, mau ni Quran ni mekene, ni hadis ni mekene. Ya. Wal yaumil akhir, dan beramallah karena kepincut pengen investasi akhir. Tidak bisa amal untuk dunia, nggak bisa. Kenapa? Karena Bani Israel problemnya begitu. Mereka puasa tetap maksiat, mereka sholat tetap maksiat. Kenapa? Karena puasanya bukan karena akhirat, karena dunia. Sholatnya bukan karena akhirat, tapi karena dunia. Ya, kita lebih khawatir bagaimana nasib kita di akhirat, di mana diingatkan Bani Israel pada waktu itu anak tidak bisa mengcover orang tuanya. Ya, dulur batur saling berjuang sendiri pada saat itu. Tebusan tidak bisa diterima, syafaat tidak jalan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Wal malaikati, beramallah dengan meyakini ada petugas Allah lagi melakukan mekanismenya, mencatat segala. Nah, itu yang sayang, kita nggak lihat malaikat lagi kerja gitu, sayangnya gitu ya. Gitu. Tidak penting iman itu bisa melihat atau tidak, kita harus yakin ada malaikat di situ ya. Makanya kalau ada orang Assalamualaikum, yakinlah malaikat menjawab. Harus yakin gitu. Kalau nggak yakin, nah ketika kita sholat, ketika kita beramal atau bertindak, yakinlah ada petugas Allah lagi melakukan kerja-kerjanya, mencatat, mengawasi, sehingga di masyarakat mumpunglah uang kayak gitu. Akhirnya ngebohong, akhirnya maksiat. Lah malaikat ini ngendi? Kan ada malaikat lagi kerja, berarti dia gagal percaya pada malaikat. Wal kitabi wan nabiyina, beramallah sebagaimana yang ada di kitab dan sebagaimana model dan contoh yang dilakukan oleh nabi ya. Nah, kita ini kurang beruntung karena jarak dengan nabi 1400-an ya, 1400-an, rawan agen-agen ya. Prinsip-prinsip dasar transformasi keilmuan saja itu harus melalui guru ke guru berikutnya, ke guru berikutnya, ke guru berikutnya. Kita tidak pernah diperintahkan mengikuti guru-guru itu. Kita hanya diperintahkan mengikuti nabi. Wasilahnya ya lewat guru. Maka carilah guru yang mengantarkan pada nabi, bukan guru yang mengantarkan pada guru, bukan. Jadi carilah guru yang mau mengantarkan pada nabi. Carilah organisasi yang mau mengantarkan pada nabi. Carilah majelis yang mau mengantarkan pada nabi. Nah, kita mirip PNS, birokrat. Tuh ada penulis alim birokrat. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Mau cari apa Pak Rohali? Mau cari nabi, lewat guru saja. Ketemu lagi guru. Mau cari apa Pak Rohalinya? Mau cari nabi, ketemu guru saja. Kapan nyampe nih kuning? Akhirnya Pak Suwi Ahmad ketemu nabi, memang harus dari guru ke guru. Semua pengen pasang dada, menjadi orang yang nggak boleh dilewati kalau ketemu nabi. Ya. Anu jeger KB ya. Saya ingin berpendapat, siapa yang mempersulit jalan bertemu nabi, dialah ahli sesat itu ya, yang mempersulit jalan ketemu nabi. Ya, bisa dengan cara mempersulit keilmuan, menyembunyikan informasi. Kemarin kan udah nyampe di situ kan. Wisileh kai saking nyantri bae pengen urus nabi, delah miskin wong tua niran. Bani Israel banget lah konon. Ya.
Kita masuk ke kompetensi kedua, yaitu kompetensi syariah. Ini ada yang unik ini, dari wa'atal ma'ala sampai wa'ata zakat. Masalah sholat dan zakat di nomor buncit. Ya. Yang pertama adalah wa'atal ma'ala ala hubbihi, dan orang yang, kan tadi man ya, orang yang ata memberikan al-mala, hartanya, ala hubbihi. Nah, ini ala hubbihi yang rumit nih. Ala hubbihi, ala hubbihi. Ada dua kemungkinan arti. Bisa artinya menyenangi memberinya, berarti senang dengan perasaan senang, ya kan? Ada orang memberi pada orang lain itu manyun, kepaksa. Ini enggak, ala hubbihi. Itu ada yang pertama. Yang kedua, ala hubbihi menunjuk kepada perkakasnya ya, bendanya adalah yang didemeni, yang disenangi, barang yang disenangi. Ya, sering kita memberikan. Ini Rabi ngomong, mamaku justru tinggalkan jangan uang berikut. Ya, bertolak belakang dengan ini. Tuh, saya kan senang nih ke istri ini, masih senang. Saya kasihkan ke orang, itu namanya ala hubbihi. Gitu. Ya maksudnya dikon ngebantu apa tak kon? Anda wong hajatan dikon masak, minum masak ya. Jadi ala hubbihi itu mau milih yang mana nih? Yang pertama apa yang kedua? Kalau pertama, senang memberinya, tidak kepaksa. Tapi saya memilih yang kedua, ya, yaitu wa'atal mala, dan yang disebut orang yang memenuhi kriteria melakukan kebaikan dan berkelakuan baik adalah man, orang atal mala, yang memberikan harta ala hubbihi, yang dicintainya. Kepada siapa? Satu, zawil qurba, yang memiliki kekerabatan. Prioritas satu nih. Berarti kalau mendahulukan yang bukan memiliki kekerabatan, masuk albir bukan? Enggak masuk albir. Ayo kita ulangi cara berpikirnya. Wa atal mala ala hubbihi, orang yang disebut melakukan kebaikan dan berkelakuan baik, albir adalah atal mala, yang memberikan hartanya, ala hubbihi, yang dicintainya. Kepada siapa? Satu, zawil qurba, kepada siapapun yang memiliki kaitan kekerabatan, kerabat dekat. Berarti kalau kerabat dekat dikalahkan dengan orang lain yang tidak punya kaitan apapun, tidak masuk albir. Ini soal kriteria albir ya. Masuknya apa? Nggak tahu, pokoknya bukan albir aja. Jangankan itu, zakat fitr telat waktu, bukan zakat fitr, sedekah biasa. Jadi kita harus terima resiko, semua ada turun ya. Jadi kalau zakat nggak dianggap zakat, masuk sedekah. Kalau sedekah nggak dianggap sedekah, namanya apa itu? Baikan aja. Sawer namanya, nyawer namanya. Wal yatama, dan kepada anak-anak yatim yang belum akil balik, tapi pakai alif lam.
berarti isim ma'rifat, yaitu kalau bahasa Inggris berarti his book, bukune. Berarti al-yatama, bocah yatime, bukan sembarang bocah yatim. Ya, buru-buru kaitan ditekani bocah yatim. Yang penting bocah yatim, enggak, cari di kerabat itu yang anak yatim, terutama anak yatimnya sendiri, karena lakinya mati, dua anak yatim. Ya. Berarti seorang ibu janda ya, yang kehilangan suami bisa mengubah kewajiban nafkahnya menjadi sedekah yang utama kepada anak yatimnya. Nanti kita ketemu di ayat 179 181 apa benar itu ya, yaitu masalah wasiat. Itu nanti gugur dengan surat apa itu tentang faraid itu. Anisa, tapi pahami dulu ini tahun 15 bulan di Madinah, berarti sebelum 2 Hijriyah ya, sebelum 2 Hijriyah. Wal masakina, dan wong-wong miskine, berarti bukan sembarang orang miskin. Contoh, Pak Nur Salim tinggal di Lopang Indah, Taman Lopang Indah. Orang miskinnya Pak Nur Salim tidak akan sama dengan orang miskinnya Parian yang tinggal di Taman Puri Indah. Tuh. Jadi orang miskin adalah orang yang membuat kita bersyukur kita tidak semiskin itu. Ya, siapa? Untung ya kita mah duit pit loro, sepeda 2, dia cuma 1. Berarti orang miskin saya adalah dia. Setiap orang memiliki pengalaman spiritual yang berbeda, maka orang miskinnya juga beda-beda. Wabnas sabil, dan siapapun yang memiliki kaitan dengan kita yang sedang melakukan kegiatan-kegiatan fisabilillah yang kita kenal. Wasailina, nah ini yang kurang pas ya, tapi faktanya ya Quran memerintahkan, bagaimana lagi, setuju nggak setuju harus kita laksanakan, yaitu memberi kepada peminta-minta. Saya mau disiplin kepada alif lam dan isim ma'rifatnya. Bayangkan anu wong sing dikenal jadi peminta-minta. Minta-minta nggak proposal nih. Ya, makanya nih saya mau disiplin pakai alif lam. Di sini ada alif lamnya, ada isim ma'rifatnya. Berarti bukan sembarang peminta-minta, tapi peminta-minta yang tertentu karena memiliki kaitan-kaitan relasi dengan kita. Sekaligus ini menegur, ngisinakan badan kita ya, meminta-minta tuh. Saya termasuk tidak setuju beriman itu di name. Ayat ini memaksa kita harus mensupport kepada orang yang meminta-minta. Nah, maka mau saya perbaiki bahwa ini bukan sembarang peminta-minta. Bukan yang di lampu merah itu, apalagi silver itu. Bukan. Ini adalah isim ma'rifat pakai alif lam tertentu, yaitu peminta-peminta yang memiliki relasi dengan kita, sekaligus tamparan, kok bisa ya ada bagian dari hidup saya jadi peminta-minta, ini kesalahan saya, ini tanggung jawab saya, maka saya support. Wafir riqab, dan apa itu wafir riqab itu? Jadi raqabah itu artinya gulu, leher. Orang yang terbelenggu lehernya.
Maka tenaga-tenaga Indonesia yang tersandra di luar negeri terbelenggu hak-haknya, itu bagian dari objek ini. Ya, wafir ya, kan banyak teman-teman TKW, anu wong Lebak Wangi, wong Ceruk-Cuk, wong Alang-Alang segala. Tersandra nih Mekah nih Madinah. Akhirnya mereka terkatung-katung tinggal di bawah flyover di jembatan layang di Madinah kan. Mereka tidak bisa bergerak ke sana kemari. Nah, ini muafir riqab untuk apapun jenis, membebaskan orang-orang yang terbelenggu sehingga tidak bisa menjalankan fungsi kemanusiaannya. Masih kompetensi syariah. Lihat, Allah memprioritaskan tata kelola kita terhadap harta yang kita cintai. Barulah kata Allah, wa aqamus shalah. Tuh ya, kan ngeblunderin pikir abis ini mah salat dulu kan. Nah, ini juga menegur. Kadang-kadang wong salat pelit, tidak peka sosial, gumede, kejam, tidak punya empati kepada orang lain. Tapi juga masalahnya wong sing loman malah salat maning. Ya. Itu yang jadi masalah. Wa ataz zakat. Tuh, terulang lagi tuh. Berarti yang tadi apa tadi? Sedekah. Wa ataz zakat. Jadi sedekah sunnah dengan sedekah itu mengalahkan kompetensi wajib seperti sholat maupun zakat. Maka ala hubbihi, saya lebih setuju pada arti yang kedua, yaitu barang yang dicintai sehingga mengalahkan kedudukan sholat, mengalahkan kedudukan zakat. Bagaimana cara mereka konstruksikannya? Ini bukan masalah orang kaya, ini masalah siapapun. Orang kaya juga punya harta yang dicintai. Dia ditantang untuk mampu nggak dia memberikannya. Orang miskin juga punya yang dicintai, mau tidak dia memberikan pada yang membutuhkan sebagaimana tadi disebutkan. Jadi ala hubih itu mengalahkan kedudukan sholat dan kedudukan zakat sekalipun. Ala hubihnya. Yang ketiga sekarang, kompetensi akhlak. Bahwa yang dimaksud orang yang berbaik, albir dan berkelakuan baik adalah man orang. Kalau tadi, sekarang al-mufuna, orang-orang yang memenuhi bi'adihim, dengan janji mereka, idza ahadu, apabila saling berjanji. Paham gak nih? Ada kita sepakat berjanji. Beda nih ya. Pak Rohali ngomong ke saya, kurang air mereka alun Pak Kiai, itu namanya bukan sepakat janji. Pak Rohali janji nih kita pihak ini. Kalaupun Pak Rohali nggak jadi, nggak saya marahin. Ini mah Pak Rohali dan Pak Jamal bersepakat berjanji. Maka yang disebut albir adalah siapapun dari kedua belah pihak yang memiliki komitmen untuk menunaikan janji. Tuh. Berbeda, tidak disebut albir apabila mengkenente Pak Rohali terlambat menunaikan janji, kedipitan Pak Jamal. Akhirnya karena Pak Jamal menunaikan janjinya, si Jamal luwes lah kita nigelah, maka bukan albir. Jadi albir adalah orang yang menunaikan janji bukan karena
para pihak yang lain menunaikan, tapi karena Allah. Ya, kadang-kadang kita apa menunaikan, dianya jenggak. Persoalannya setiap berjanji itu kan berjanji pada pajama. Semua janji pada siapapun adalah berjanji pada Allah. Itu ya, masalah di situ. Itu akhlak ya. Wasabirina, dan bertahan fil ba'sa'i, dalam kemiskinan. Saking bertahannya tidak bunuh diri. Wadarra'i, dan berbagai kesulitan penderitaan. Wahinal basi, dan ketika perang sama bertahan, tidak lari dari peperangan. Wadarra'i, menerima menderita, tidak gelap mata. Itu namanya wasabirina. Ulaika, semua tadi, 3 kompetensi tadi, kompetensi tauhid, kompetensi syariah, kompetensi akhlak, adalah apabila dimiliki oleh orang-orang itu, maka alladzina sodaku, yang benar albirnya ya. Jadi akhirnya kita sekarang sepakat nggak bisa sembarangan nyebut albir. Misal simbengan ke mekenen, nggak bisa. Sekarang udah ada kriterianya dari Allah. Nah, itu contoh ya, bagaimana cara Allah membuat kita kritis supaya tidak taklid ya. Karena ini yang kita bicarakan adalah kesesatan cara beragama kaum Bani Israel. Wa ulaika humul muttaqun. Menarik nih, mereka lah orang yang bertakwa. Bertakwa apa? Bertakwa hati-hati, takut. Tidak bisa dibedakan dari Bani Israel maksudnya. Karena di sini latar konfliknya adalah adu klaim. Yang umat Nabi Muhammad sibuk, yang penting yang benar arah barat. Bani Israel nggak mau kalah, yang benar arah timur. Kata Allah, yang benar adalah yang memenuhi kriteria ini. Gitu loh. Mudah-mudahan kamu menjaga diri, wiqayah, dan takut kalau disamakan dengan Bani Israel. Berlanjut, Allah masih membimbing kita agar kita kritis supaya tidak sama dengan Yahudi cara beragamanya. Di antaranya adalah cara kita mengelola konflik berdarah. Dulu di zaman Yahudi, kebiasaan Bani Israel, lamun anak keluarga dipateni njaluk nyawa liane. Bahkan lebih dari satu kadang. Bisa 2, bisa 3, si mati mesiji. Disusul berikutnya, disusul berikutnya, disusul berikutnya. Maka susul menyusul itu disebut qissatun. Kenapa cerita disebut kisah? Ceritaku. Kisah itu adalah yang susul menyusul. Di zaman Bani Israel, satu orang terbunuh, maka diikuti pembunuhan berikutnya. Berperagat-peragat tuh, terus baik. Kamu harus berbeda dengan Bani Israel. Enggak begitu caranya. Kisos yang benar adalah, maksudnya gitu tuh ya. Gitu. Amalah kepragat. Apa kayak efek domino ya. Amalah kepragat. Barang anu generasi berikutnya bengen mamang iru. Wah, ini maning. Kita harus berbeda dengan orang Yahudi. Maka ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang mengaku beriman dan tidak mau disamakan dengan Bani Israel, kutiba alaikumul qisas. Sekarang pola qisas sudah ada, tidak seperti zaman Yahudi lagi ya, seenaknya milih
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kisos itu bukan balas dendam. Kisos itu adalah izin dari Allah. Ini kisos kita ya, bukan kisos Yahudi ya. Kisos dengan qissatun itu sama ya. Kisah. Kisos dari kita itu izin dari Allah kepada keluarga korban untuk mengajukan pada pengadilan, pada hakim, permohonan menuntut balas kematian. Tuh. Jadi tidak benar kisos itu hukum balas, nggak benar. Kisos itu adalah membuka celah tuntutan hukum balas melalui pengadilan. Maka pengadilan akan berjuang sedapat mungkin tidak terjadi hukum mati. Maka digunakan kata kutiba. Kutiba itu sesuatu yang senang tidak senang harus dilakukan, tetapi boleh tidak dilakukan. Boleh. Bagaimana caranya? Terbuka celah maaf dari keluarga. Maka kampanye Islam adalah agama dengan hukum kejam, hukuman mati. Itu orang blow on. Hukuman mati wajib ada, tetapi dalam pengadilan Islam usaha sekuat mungkin untuk tidak terjadi. Dan zaman Nabi ada orang yang minta dirajam, sulitnya setengah mati kok, ya kan? Jadi jangan membayangkan tak balas ya kisos ya, nggak bisa, butuh saksi, butuh peradilan. Peradilan akan berusaha memediasi karena ada peluang dari Allah, khairan, kebaikan. Nah, yang ketiga dari mekanisme itu adalah berusaha kesalahan yang paling ringan. Hakim berpotensi salah, cuma Allah yang tidak pernah salah. Nah, kesalahan yang paling ringan adalah membebaskan kesalahan orang. Kesalahan yang paling berat adalah menghukum yang tidak bersalah. Pilih, kesalahan mana yang mau dipilih? Membebaskan orang yang bersalah atau menghukum orang yang tidak bersalah? Nah, Islam meminta kalaupun salah adalah membebaskan yang bersalah. Itu hakimnya salah. Ya. Coba bayangkan kalau kesalahan hakimnya adalah menghukum yang tidak bersalah. Kebetulan hukuman mati, lah mati gak? Kalau di penjara bisa direhabilitasir, barang mati primin caranya. Hakim masuk neraka dong. Kasihan ya. Ini mah hakim-hakim Islam kan gak mau masuk neraka. Kalau hakim negara kan mungkin lagi kepengen meruh destinasi neraka. Yang salah tidak pengacara. Enggak, mekanisme kehakimannya. Tugasnya mah semua pihak dong. Terdakwanya ikut berjuang. Gitu ya. Jadi misi-misi peradilan Islam seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisos, kepada kalian diwajibkan al-qisos, tapi bukan sembarang qisos. Ini bukan qisos ala maunya Yahudi, ala maunya Bani Israel. Ini al-qisos pakai alif lam. Bagaimana caranya? Ay al-qisas bil qatla, dalam hal terjadinya pembunuhan, yaitu dengan cara al-hurru bil hurri, mengkisos orang merdeka, kisosnya orang merdeka. Zaman Yahudi seketemu nih wong, pokoknya urip ana satu klan dibunuh, cari balas dendam. Nggak mau tahu dia budak ta, merdeka ta, bocah pokoknya pateni. Kurang jangkep, tambah maning nyawa maning. Kurang puas, tambah maning. Udah pas dinane, tambah maning. Lah kepragate disebut qissatun, berlanjut terus dan kemungkinan tidak akan berhenti. Nah, kisos kita harus berhenti. Namanya kisos, berlanjut tapi harus berhenti.
Jadi buang pikiran kisos itu balas dendam, buang ya. Wal abdu bil abdi, kalau yang terbunuh itu hamba sahaya, maka kisosnya ya hamba sahaya. Wal unsa bil unsa, wadon klan wadon, berarti lanang klan lanang. Bagaimana kalau bencong? Para ahli sing dibunuh bencong. Yang bencong lanang-lanang. Oh, bencong kan loro. Iya, yang bencong lanang. Iya, menengnya. Berarti. Nah, tidak mungkin terwujud kisos kan kalau tidak ada persamaan kan. Faman ufiya, dalam mekanisme kisos itu, maka faman, barang siapa ufiya lahu, diberi maaf. Berarti yang diberi maaf siapa? Pembunuh. Min akhihi, dari saudaranya, dari keluarganya. Syai'un, dengan sesuatu. Maaf itu ada syaratnya, ada sewiji-wijinya. Fattiba'u bil ma'ruf, maka pembunuh harus mengapresiasi dengan al ma'ruf, cara yang terbaik. Itu ya. Uruliku, wih kejam amat aja, nggak boleh. Kenapa? Rahasianya adalah nanti di belakangnya. Ternyata orang memberi maaf itu digerakkan Allah, rahmat Allah. Orang menolak diberi maaf, masih emosional, menolak rahmat Allah. Wada'un ilaihi bihsan, bayar tebusan dengan yang terbaik. Misal begini, minta tebusannya 1 miliar. Sering ya semampunya. Yang benar batas kemampuan terbaiknya berapa? Batas kemampuan terbaiknya berapa? Anane selawi juta itu anane. Namanya kayak bukan batas kemampuan terbaik. Libatkan mamangi bibini. Tuh. Ternyata nggak menyentuh 1 miliar. Itulah batas kemampuan terbaik. Wih, kalau gitu tambah waktu. Itulah batas kemampuan terbaik. Itu loh ya. Itu yang disebut dengan bi ihsan. Zalika, demikian itu tahfifum mir rabbikum wa rahmatun. Tahfif adalah misi dari kisos, yaitu meringankan bagi pembunuh, karena udah tenang wah matenikun. Juga meringankan bagi keluarga terbunuh, tapi meringankan juga dalam konteks ini kisos kita, karena kisosnya Yahudi berat ya, beratlah kepragati. Warahmatun, dan juga rahmat dari Allah. Apa rahmat itu? Rahmat lawan azab. Azab timbul karena laknat, rahmat timbul karena nikmat. Berarti turunnya rahmat, tercabutnya azab, berhentinya laknat. Siapa yang berhenti di laknat? Yang membunuh. Laknatnya berhenti. Apakah dosanya sudah selesai? Belum. Harus bertobat gitu loh. Laknatnya berhenti. Faman yang tada, tapi siapapun yang melampaui batas, bangda dalika galita wis terjadi perdamaian. Wis terjadi perdamaian masih melampaui batas. Falahu adzabun alim, maka akan dapat azab yang pedih. Itu dulu. Akhirnya dibuat akte perdamaian. Para pihak juga menunaikan kewajiban sebagaimana akte perdamaian. Para pihak. Setelah itu lambat laun kemudian sing mateni gawe ulah.
apapun caranya lah, faman i'tada, melampaui batas. Atau yang memberi maaf juga melampaui batas, meminta tambah lagi uangnya, tambah lagi, dulu itu sebenarnya saya lupa, macam-macam itu, gawe ulah aja. Perhatikan, mulailah timbul azab yang pedih tuh kepada para pihak, siapapun, bisa pembunuh, bisa mantan pembunuh, kan sekarang jadi mantan pembunuh nih, bisa mantan pembunuh, bisa mantan pemaaf tuh. Setelah jadi mantan pembunuh, setelah jadi mantan pemaaf, merusak perdamaian, maka falahu azabun alim. Jadi faman i'tada adalah merusak akte perdamaian. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, akte perdamaian dalam Islam tidak berbatas waktu. Kok bisa? Karena sumpah pada Allah. Ya bisa sekadar luar satu tukaran, nggak bisa Pak. Tuh ya. Tuh, itu disebut dengan faman i'tada, merusak akte perdamaian. Macam-macam merusak akte perdamaian. Jatuh tempo. Jatuh temponya dalam hati para pihak kesana datang. Ya kan? Walakum, sebaliknya, Allah memberikan kepada kalian fil qisas, dalam pengaturan qisas itu, hayatun, kehidupan baru. Ya ulil albab la'allakum tattaqun. Hei, siapa yang bisa mengupas pikiran, ulil albab. Nah, kita ke ulil albab dulu karena ini kaitannya ke sini nih. Lub itu ibarat kacang dengan kulit-kulit apa tuh namanya tuh? Kayak kacang polong kan kulitnya macam-macam tuh. Pokoknya akeh beranulah kepong-pongnya. Di atas ulil albab, di atas albab ada hati. Ada terus gitu. Kalau kita kupas ketemu albab. Nah, kayak kelapa tiba. Jadi bagian demi bagian. Orang yang menganggap kejam pada hukum qisas hanyalah orang yang gagal mengupas sampai ketemu lubnya itu. Maka terjadilah provokasi dari Bani Israel, tetap sama kejamnya ya, dengan qisas kami. Enggak, kamu gagal ngupas kan. Ya ulil albab, kupas dong sampai ketemu lubnya. Maksudnya gitu ya, la'allakum tattaqun, supaya kamu hati-hati, nggak bisa menyamakan sama kejamnya. Justru qisas Islam memberikan hayatun. Karena apa? Pengadilan akan memaksa untuk menggagalkan tuntutan balas. Jadi yang harus kita rapihkan, qisas bukan hukum balas. Qisas adalah pengajuan tuntutan, hukuman balas, tuntutannya. Ya. Tidak sama dengan cara Bani Israel main tanpa pengadilan. Ini ada pengadilan, dan tugas pengadilan adalah meninggikan nilai maaf karena khairun. Yang kedua, memastikan hayatun, berarti si pembunuh melangsungkan hidup. Maka tadi itu, kalaupun harus terjadi error, kesalahan, maka kesalahan yang paling ringan yang harus terjadi yaitu membebaskan orang yang bersalah. Ini yang dimaksud dengan liulil albab. Berlanjut kita ke contoh lain, kita harus berbeda dengan Yahudi. Bani Israel lagi-lagi menyoroti, kok bisa sih dulunya kalau wasiat nggak kayak begitu, kalau orang mati nggak repot begitu, sekarang orang mati harus nulis tangan, harus ngomong segala, ribut. Tapi inilah Islam. Maka kata Allah, kutiba alaikum, sekarang diwajibkan bagi kalian. Ayo, perbedaan dengan yang di atas apa? Kalau tadi ya ayyuhalladzina amanu,
Sekarang kehilangan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, bagus. Yang di atas soal kisos memang nggak bisa memaksa semua orang, karena ini akan masuk ke mekanisme peradilan yang hanya mengikat orang-orang beriman. Peradilan ini mengikat orang beriman, sedangkan yang kutiba alaikum idza hadara mengikat kepada semua orang yang mau mati. Apapun agamanya. Bani Israil tanuta, masih untung diatur Islam nih, ya. Kutiba diwajibkan alaikum kepada kalian idza hadara ahadakumul maut, apabila menjelang sekarat. Berapa menit? Wis dikira-kira bekeron, ya. Yaitu menjelang sekarat tapi masih belum kacau pikirannya. Kalau kita buat kalimat berubah gimana jadinya? Menjelang sekarat, intaraka khairon, kebetulan dia punya harta banyak. Nah, kalau saya malah saya rubah, jangan sampai pas sekarat, sedurungi sekarat tahun bisa mah, gitu ya. Ini dibuat batas yang paling kritis. Tujuannya bukan sekaratnya, tapi wasiatnya. Berarti berwasiat, tapi jangan pas sekarat, jauh hari sebelum sekarat. Kalau bisa masih sehat. Nah, kalau bisa masih sehat. Nah, rencana sekaratnya kapan per hari? Belum tahu. Nah, tanda-tanda umumnya kan gering. Gering baik, duduk gering baik. Palang baik, jojong baik, anu wa assalamualaikum, jojong baik, berarti kan zat sekarat. Nah, ini yang kita bilang, yang kita katakan akan ternasah oleh periode berikutnya, masih di Madinah, sudah di Madinah, yaitu ketika Allah menurunkan surat An-Nisa tentang faraid. Kenapa? Karena wasiatnya diperintahkan kepada lil walidaini, dua orang tua, kan sudah dinasah, kemudian nanti dinasah, ya. Karena ahli waris nggak boleh menerima wasiat. Nah, orang tua nanti ditetapkan sebagai ahli waris. Tapi perhatikan cara Allah membedakan kita dengan Bani Israil. Ini cara Allah, ya. Wal akrobin, dulur-dulur yang 21 kelompok, 21 orang. Kan kita pernah kaji, semua ahli waris pada dasarnya 23 orang, termasuk orang tua. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Haqqan 'alal muttaqin, itu adalah benar bagi orang yang ingin hati-hati. Kok hati-hati? Khawatir setelah meninggal hartanya itu bermasalah. Siapa yang mempersoalkan? Dua kelompok, orang tua, keluarga. Nyatakan di orang tuanya, nih di jatah, dan melalui wasiat, baru anaknya bisa menikmati warisan. Itu untuk menjawab Yahudi, tapi kemudian nanti dijawab lebih lagi oleh Allah dengan perbaikan namanya faraid. Ada lagi pendapat yang mengatakan tidak dinasah ayat ini. Ayat ini tidak dinasah, masih tetap berlaku wasiat untuk orang tua dalam konteks orang tuanya kafir. Tuh, sebagaimana kita tahu, apabila orang tua kafir atau saudara kafir, maka terhijab faraid itu. Putus hubungannya, hubungan faraid yang putus. Tetapi kita pengen mengambil kebaikan dari hubungan itu, maka jalan keluarnya wasiat. Ada pendapat begitu, ya, terhadap ayat 40 ini. Tapi saya lebih berpendapat ini ternasah. Memang fase-fase yang penting berbeda dengan Bani Israil, ya, itu fase-fasenya. Faman badalahu, satu-satu sing wewanian ngerubah-rubah. Apa yang dirubah?
Wasiat. Isi wasiat. Nyebut 200 miliar malah dirubah jadi 2 miliar. Nolima gelundung. Ba'dama sami'ahu, setelah didengar apa yang didengarnya. Kalau sekarang apa yang diucapkannya, apa yang dicatatnya. Fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu, maka dosanya hanya menimpa kepada yang mereka biasa. Innallaha sami'un alim. Allah memberikan informasi. Kebiasaan buruk Bani Israil ini memperalat kematian orang, memperalat warisan yang ditinggalkan orang. Mereka-reka. Bayangkan orang Islam yang masih hidup diperalat agamanya, sing mati jadi peralat. Kayak yang Banten kan ya. Nah, dengan demikian kita semakin paham bahwa memang kebaikan Allah lah menyelamatkan kita dari kesamaan dengan Bani Israil. Namun di sisi lain kita berterima kasih Allah telah mengutus Bani Israil, ya, menciptakan Bani Israil. Ada contoh terbaik. Sebagaimana kita berterima kasih ada iblis, karena ada iblis ada mujahadah. Nah ini kemudian memahamkan kita sampai kiamat akan ada Bani Israil ini dengan dua karakter itu, yaitu beragama dengan hawa nafsu dan beragama tanpa kritik, yaitu karena taklid. Berarti yang pertama beragama harus karena ikhlas kepada Allah, bukan hawa nafsu. Yang kedua beragama harus kritis, dengan ilmunya, belajar terus setiap saat, evaluasi terus sesuaikah kita dengan rukun iman. Rukun imannya ada 6 tuh. Tuh, sampai kepada Nabi segala itu. Nggak ada rukun iman pada kiai, nggak ada. Jadi jangan nambah-nambah rukun iman. Kalau rukun Islam memang sekarang 6. Ya, pengembangan terbaru itu 6. Jadi yang kelima berangkat haji, yang keenam harus pulang haji. Lamur balik Mati lamur balik. Aku lupa ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.